Perkenalkan, nama saya Muhammad Sengsaran Idris. Hai, saya Anissa Majenova. Halo, perkenalkan nama saya Putri. Halo, nama saya Siti Fatimah Ismail. Saya Muhammad Mubarak. Hai, kamu lagi ngapain tuh? Aku lagi baca dongeng nih. Kira-kira kamu tahu nggak sih video tugas dari Pak Anto? Oh iya, tentang kerucut ya? Nah iya. Pasti teman-teman di rumah pada penasaran juga kan tentang apa sih itu kerucut? Mending kita nonton video materi berikut ini. Dadah! Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas tentang bangun ruang kerucut. Nah, yang perlu kita ketahui, apa itu kerucut? Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sisi lengkung dan sisi alas yang berbentuk lingkaran. Adapun kerucut dalam geometri, kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralaskan lingkaran. Nah, kerucut mempunyai dua sisi, satu rusuk dan satu titik sudut. Sisi tengah kerucut tidak berupa segitiga, tetapi berupa bidang miring yang disebut selimut kerucut. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan contoh kerucut di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, topi acara ulang tahun. Topi acara ulang tahun biasanya dipakai untuk anak-anak yang berulang tahun. Yang kedua, tumpeng. Tumpeng biasanya digunakan untuk acara hajatan. Yang ketiga, topi caping. Topi caping ini biasanya digunakan untuk para petani atau penjual sayur yang ingin menjual. Nah, itu saja contoh kerucut di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Nah teman-teman, baiklah sekarang kita akan menjelaskan mengenai materi, bagian-bagian kerucut, dan jaring-jaring kerucut. Nah teman-teman, ini adalah gambar kerucut. Jika kita perhatikan, bagian lingkaran di bawah ini namanya rusuk kerucut. Dan kemudian jika kita tarik garis dari titik puncak hingga ke bawah, itu namanya tinggi kerucut. Dan apabila kita tarik garis dari sisi alas ke tengah, itu namanya jari-jari kerucut. Dan apabila kita tarik garis dari sisi kanan hingga sisi kiri, itu namanya diameter kerucut. Nah teman-teman, sekarang kita bahas tentang jaring-jaring kerucut ya. Ini adalah gambar kerucut. Bila kita bentangkan, akan menjadi jaring-jaring kerucut. Nah, kita perhatikan, titik yang paling atas ini adalah titik puncak. Dan bagian yang lebar ini atau yang membentang namanya selimut kerucut atau sisi tegak. Dan bagian lingkaran yang di bawah ini namanya sisi alas atau alas kerucut. Sifat kerucut terbagi menjadi beberapa. Satu, memiliki dua bidang sisi, yaitu bidang tegak, yaitu bidang lengkung yang sering disebut dengan selimut kerucut, memiliki alas berbentuk lingkaran. Dua, memiliki satu rusuk, yaitu rusuk alas, yaitu berbentuk lingkaran, memiliki satu titik puncak, yaitu titik T yang dilambangkan dengan T besar, yang biasa berada di tinggi kerucut. Memiliki tinggi kerucut, yaitu dilambangkan dengan T kecil yang digambarkan dengan titik putus-putus. Memiliki garis pelukis yang berada di samping kiri kanan kerucut. Memiliki jari-jari yang dilambangkan dengan R kecil yang sering digambarkan dengan separuh dari diameter. Memiliki diameter, yaitu gabungan dari dua jari-jari. Adapun rumus-rumus pada kerucut. Yang pertama, volume. V sama dengan 1/3 dikali LA dikali T, atau 1/3 dikali Pi R kuadrat dikali T. Nah, selanjutnya, adapun rumus luas permukaan kerucut, yaitu luas alas ditambah dengan luas selimut kerucut. Adapun rumusnya, yaitu Pi dikali R kuadrat ditambah Pi dikali R dikali S, atau Pi dikali R dalam kurung R ditambah S. Halo teman-teman semua, sekarang kita sudah masuk ke contoh soal. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan atau menjelaskan contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, sebuah kerucut keliling alasnya 88 cm
Diketahui keliling alasnya bernilai 88 cm kuadrat dan tinggi kerucutnya 12 cm. Nah, yang ditanyakan adalah berapa volume kerucut tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, hal yang pertama dilakukan adalah mencari nilai R-nya. Mencari nilai R-nya yaitu kita bisa gunakan rumus keliling lingkaran atau keliling alasnya, yang dimana rumus dari keliling alasnya yaitu keliling lingkaran sama dengan 2 kali I kali R. Nah, kita bisa masukkan nilai keliling lingkarannya yaitu 88. 88 sama dengan 2 dikali 22 per 7. Kita gunakan I yang nilainya 22 per 7 ya. Kemudian dikali dengan R. 88 sama dengan 44 per 7 dikali R. Kita dapat 44 dari 2 dikali 22 ya. Setelah itu kita bisa langsung kerjakan nih. Kita balik 7 dengan 44-nya. Berarti 88 dikali 7 per 44 sama dengan R. Nah, kita bisa langsung kerjakan nih. 88 dibagi 44. Hasilnya 2. Nah, 2 kita kali dengan 7. Hasilnya 14. Maka dari itu nilai R-nya adalah 14 cm. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan nilai R yang sudah kita dapatkan tadi ke dalam rumus volume, yang dimana rumus volume yaitu P sama dengan 1/3 dikali PR kuadrat dikali T. Nah, kita bisa tulis kembali nih, 1/3 dikali 22 per 7. Saya gunakan 22 per 7 karena ada kelipatan 7. Kemudian kita kalikan dengan R-nya. R-nya ini ada 2 atau berkuadrat. Berarti saya tulis 2 kali ya R-nya. Nilai R-nya itu 14 dikali 14. Kemudian kita kalikan lagi dengan tingginya. Dikali 12. Berarti 1/3 kali 22 per 7 dikali 14 kali 14 dikali 12. Nah, setelah itu kita bisa langsung kerjakan. 3 dibagi 12 dapat 4. Kemudian 7 dibagi 14 dapat 2. Nah, setelah itu kita bisa langsung kali nih. 1 kali 22 hasilnya 22. Kemudian 22 dikali 2 hasilnya 44. Setelah itu kita bisa langsung kerjakan lagi nih. 14 dikali 4 hasilnya 56. Nah, dari sini kita bisa langsung kalikan nih hasilnya. 44 dikali 56 hasilnya 2464 cm kubik. Maka dari itu volume dari kerucut tersebut adalah 2464 cm kubik. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua. Sebuah kerucut dengan jari-jari 7 cm dan garis pelukis 15 cm, maka tentukan luas permukaan kerucut tersebut. Diketahui R sama dengan 7 cm, S sama dengan 15 cm, ditanyakannya itu luas permukaan. Nah, penyelesaiannya itu luas permukaan, rumusnya itu Pi kali R tambah S. Kita gunakan 22 per 7 karena dia kelipatan 7. Dikali 7 kali 7 tambah 15. 7 kali 7 hasilnya 1. Dan 22 kali 1 hasilnya 22. 7 tambah 15 itu hasilnya 22 juga. Nah, 22 kali 22 hasilnya 484 cm kuadrat. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 3. Soalnya seperti luas selimut kerucut 550 cm dan jika jari-jari kerucutnya itu 7 cm, tentukanlah panjang garis pelukis kerucut tersebut. Maka diketahui sendiri yaitu luas selimutnya adalah 550 cm dan R-nya adalah 7 cm. Ditanyakan seperti S atau panjang garis pelukis kerucut tersebut. Maka penyelesaiannya seperti gunakan rumus S karena S-nya yang ditanyakan yaitu V kali R kali S sama dengan 550 cm. Karena R-nya kelipatan 7, maka V-nya berubah menjadi 22 per 7. Di sini kita akan menghabiskan kelipatan 7, sehingga 7 bagi 7 menghasilkan 1. Maka 22 kali S sama dengan 550 cm. 22-nya kita pindah ruaskan menjadi S sama dengan 550 per 22. Maka jawaban akhirnya adalah S sama dengan 25 cm. Nah, lanjut di soal berikutnya.
Diketahui sebuah kerucut memiliki diameter 6 cm dan garis pelukis 15 cm. Berapakah luas permukaan kerucut tersebut? Nah, di sini diketahui D sama dengan 6 cm. Jadi nilai jari-jari adalah setengah dari diameter. Maka nilai R sama dengan D per 2. D per 2 sama dengan 6 per 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3 cm. S-nya sama dengan 15 cm. Kita masukkan rumus luas permukaan kerucut. L sama dengan Pi kali R dalam kurung S ditambah R. Nah, langsung saja kita kerjakan. Pi sama dengan 3,14 dikali 3 dalam kurung 15 tambah 3. Kita jumlahkan menjadi 2,14 dikali 3 dikali 18. Sehingga menghasilkan 169,56 cm. Nah, soal berikutnya. Sebuah kerucut memiliki jari alas 21 cm. Jika volume kerucut adalah 13.860 cm pangkat 3, tentukan tinggi kerucut. Nah, penyelesaiannya itu diketahui V kerucut sama dengan 13.860 cm pangkat 3. R-nya itu 21. Nah, kita ingat volume kerucut adalah 1/3 dikali pi R kuadrat dikali T. Nah, kita substitusikan dengan volume kerucut, yaitu 13.860 sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 21 kuadrat dikali T, yang hasilnya 462. Nah, di sini kita mencari tinggi kerucut. Jadi T sama dengan 13.860 dibagi dengan 462, yang hasilnya 30 cm. Jadi T-nya itu sama dengan 30 cm. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan contoh soal selanjutnya, yaitu tentukan tinggi kerucut jika volumenya 1232 meter kubik. Nah, kita kan sudah tahu nih, R-nya yaitu 7 meter. Kita bisa lihat juga di gambarnya. Nah, kita bisa langsung masuk ke penyelesaian untuk mencari tingginya. Kita kan sudah tahu nih, volumenya yaitu 1232 meter kubik. Nah, kita bisa gunakan rumus volume untuk mencari tingginya. Berarti V sama dengan 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T. Kita bisa tambahkan langsung nilai volumenya, yaitu 1232 sama dengan 1/3 dikali 22/7. Kita gunakan Pi yang nilainya 22/7 karena ada kelipatan 7 ya. Kemudian kita kalikan dengan nilai R-nya. R-nya ini berkuadrat, berarti ditulis 2 kali ya. Berarti dikalikan 7 kali 7 kali T. Kemudian kita bisa langsung kerja nih. 7 bagi 7 dapat 1. Kita bisa langsung kali 1 kali 22 kali 1 hasilnya 22. Kemudian 22 dikali 7 hasilnya 154. Berarti kita bisa langsung masuk lagi nih ke tahap selanjutnya. 1232 sama dengan 154 kali T per 3. Selanjutnya kita bisa bagi nih 1200 dikalikan ya maaf 1232 kali 3 hasilnya 3696 sama dengan 154 kali T. Nah, selanjutnya kita bisa pindah ruaskan T-nya untuk mencari nilainya. Berarti T sama dengan 3696 per 154. Hasil dari 3696 per 154 yaitu 24. Berarti tinggi dari kerucut tersebut adalah 24 meter. Baik teman-teman, sekarang kita langsung lanjut ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal selanjutnya, hitunglah luas permukaan kerucut jika tingginya 24 cm dan jari-jarinya 7 cm. Diketahui T-nya di sini sama dengan 24 cm dan R-nya sama dengan 7 cm. Kita bisa lihat juga di gambar kerucutnya ya. Kemudian selanjutnya hal yang pertama kita cari adalah kita mencari terlebih dahulu garis pelukisnya dengan menggunakan rumus Pythagoras, yang dimana S sama dengan akar 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Hasilnya adalah akar 49 ditambah 576 sama dengan akar 625. Hasil dari akar 625 yaitu 25 cm. Nah, selanjutnya kita bisa langsung masuk untuk mencari luas permukaannya. Berarti kita menggunakan rumus luas permukaan. L sama dengan Pi dikali R kali R tambah S. Kita bisa langsung masukkan nilainya. Nah, untuk nilai Pi-nya kita gunakan yang 22/7 karena ada kelipatan 7. Berarti sama dengan 22/7 dikali 7
dikali 7 ditambah 25. Nah, saya di sini pertamanya melakukan penjumlahan ya, berarti 7 tambah 25 hasilnya 32. Berarti sama dengan 22 per 7 dikali 7 dikali 32. 22 dikali 7 dikali 32, kemudian kita bagi dengan 7 ya, hasilnya 704 cm. Maka luas permukaan dari kerucut tersebut adalah 704 cm. Bangku, ada pak. 25 cm. Maka S-nya adalah 500. Selanjutnya, adapun rumus luas permukaan kerucut. Tahu gak sih Apa sih itu? Kamu tahu? Nah, bukannya kerja tugas Pak Anto, pergi macet. KKJ versus Renpang.